Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Madianing Tias, NPM E1D0198086, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa grafik dan juga soal untuk memenuhi tugas mata kuliah pembentukan harga produk pertanian. Penjelasan grafik pertama. Pasar ini bisa menentukan harga, di mana garis vertikal ini adalah harga. Ada 4 tingkatan. Semakin tinggi akan semakin mahal. Suatu perusahaan akan mencapai keuntungan maksimum ketika MR sama dengan MC di titik H dengan price di titik P3. Harga itu sangat ditentukan oleh demand, di mana harga akan ditarik langsung ke garis demand. Ketika MR sama dengan MC, tidak bisa dikatakan P6, karena MR tidak sama dengan D. Maka price harus ditarik sampai garis demand yang tegak lurus dengan MR. Harga yang mengalami keuntungan terletak di P3. Ketika perusahaan menjual Q3, maka konsumen akan mendapat surplus konsumen, yaitu bagian yang ada di atas harga. Di bagian bawah harga merupakan surplus produsen. Tujuan derajat diskriminasi harga yaitu untuk meraup keuntungan konsumen, di mana artinya akan mendapatkan surplus konsumen pada harga yang berbeda. Dengan derajat diskriminasi harga, produsen akan mendapatkan 2 surplus produsen. Selanjutnya penjelasan grafik kedua, di mana ada garis P untuk harga dan Q untuk kuantiti. Untuk penjualan pada Q1 itu ditetapkan harga sebanyak P1, untuk Q2 itu sebanyak P2, untuk Q3 itu sebanyak P3. Di sini juga terdapat garis MC dan juga MR, di mana garis tersebut menghadap ke arah kanan. Artinya semakin banyak yang dibeli, maka harganya akan semakin menurun. Selanjutnya penjelasan grafik ketiga. Di sini ada P dan juga Q. Terdapat P1 dan P2. Untuk Q total itu penjumlahan dari Q1 ditambah Q2. Untuk Q1 MR-nya adalah MR1. Titik keuntungan maksimum pada harga di titik B. Kemudian dengan garis demand-nya di D1. Q2 MR-nya adalah MR2. MR2 berpotongan pada cost di titik keuntungan maksimum pada harga di titik F dengan garis demand-nya D2. Kemudian untuk MR1 sama dengan MR2 sama dengan MC itu merupakan titik keuntungan maksimum. Bagaimana cara mengetahui perbedaan garis bergeser dan bergerak itu dapat kita lihat pada grafik, di mana kalau bergeser itu dari MR1 ke MR2, dan kalau bergerak itu hanya sepanjang kurva MC saja. Dapat kita lihat di mana pasar yang pertama harganya jauh lebih tinggi dibanding dengan pasar yang kedua, sehingga elastisitasnya lebih tinggi atau lebih rendah dari pasar yang pertama. Selanjutnya penjelasan grafik keempat, di mana P total penjumlahan dari pasar 1 dan pasar 2. Untuk MR total adalah MR1 ditambah MR2, dan D total itu adalah D1 ditambah dengan D2. Harga dari Q total lebih rendah daripada P1. P1 lebih tinggi daripada P total, maka untuk pasar yang pertama itu mendapat keuntungan. Kemudian untuk P2 itu lebih rendah daripada P total, maka untuk pasar yang nomor 2 itu mengalami sedikit kerugian. Jadi penerapan diskriminasi harga di pasar yang berbeda akan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya itu soal nomor 5. Kondisi TPD juga dapat dijelaskan secara matematis seperti berikut ini. Misalkan perusahaan menghadapi permintaan di pasar 1, Q1 sama dengan 100 dikurang 2P, dan di pasar 2, Q2 sama dengan 50 dikurang 0,5P. Maka TC sama dengan 10Q ditambah 0,1Q kuadrat.
MC sama dengan 10 ditambah 0,2 Ki. A. Berapa elastisitas pasar 1 dan pasar 2 dan jelaskan perbandingannya. B. Hitunglah total revenue, total cost, dan laba total. C. Apakah strategi diskriminasi harga tersebut berhasil? Jelaskan secara matematis. Jawaban TC sama dengan 10 Ki ditambah 0,1 Ki kuadrat. MC sama dengan 10 ditambah 0,2 Ki. MR sama dengan MC 60 dikurang 0,8 Ki sama dengan 10 ditambah 0,2 Ki. Didapat Ki sama dengan 50 unit. Pada tingkat penjualan total tersebut, MC sama dengan 10 Ki ditambah 0,2 dikali 50 sama dengan 20. MR1 sama dengan MC 50 dikurang Q1 sama dengan 30. Didapat Q1 nya 30 unit. MR2 sama dengan MC 100 dikurang 4 Q1 sama dengan 20. Didapat Q2 sama dengan 20 unit. Sedangkan penentuan harga di setiap pasar adalah 30 sama dengan 100 dikurang 20. Didapat P1 sama dengan 35 dan 20 sama dengan 50 dikurang 0,5 P didapat P2 yaitu 60. Kemudian kita kerjakan pada bagian yang A, itu kita cari elastisitas pasar 1 dan elastisitas pasar 2. Setelah angkanya kita masukkan ke dalam rumus yang sudah ada, didapat elastisitas pasar 1 itu hasilnya min 2,33. Untuk elastisitas pasar 2 didapat hasilnya min 1,5. Kemudian yang B itu total revenue, total cost, dan laba total. TR1 sama dengan 50 Q1 dikurang 0,5 Q1 kuadrat sama dengan 50 dikali 30 ditambah 0,5 dikali 30 pangkat 2. Hasilnya 1950 satuan uang. TR2 sama dengan 100 Q2 dikurang 20 Q2 kuadrat sama dengan 100 dikali 20 ditambah 2 dikali 20 pangkat 2. Hasilnya 2800 satuan uang. Kemudian totalnya 4750 satuan uang, dimana TC sama dengan 10 dikali 30 ditambah 20 ditambah 0,1 dikali 30 ditambah 20 pangkat 2. Hasilnya 750 satuan uang. Didapatlah laba sebesar 4000 satuan uang. TC sama dengan 10 Ki ditambah 0,1 Ki kuadrat. MC sama dengan 10 ditambah 0,2 Ki. MR sama dengan MC 60 dikurang 0,8 Ki sama dengan 10 ditambah 0,2 Ki. Didapatlah Ki sama dengan 50 unit. Selanjutnya yang C, penjelasan strategi diskriminasi harga apakah berhasil atau tidak. Tanpa diskriminasi harga, laba yang diperoleh adalah sebagai berikut. Penjualan total, Q total sama dengan 50 unit. Harga jual, P sama dengan 60 dikurang 0,8 Q total. Didapat P sama dengan 75. TR sama dengan 75 dikali 50 sama dengan 3750. TC sama dengan 10 dikali 75 ditambah 0,1 dikali 75 pangkat 2. Hasilnya 1312,5. Didapat laba sebesar 2437,5. Jadi kesimpulannya, diskriminasi harga tersebut berhasil karena laba dengan diskriminasi lebih besar daripada laba tanpa diskriminasi harga. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan dan pengucapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.